Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 hanya menyandang status istri. Tidak tahu kenapa, Utgom juga ikut merasakan beban hati wanita yang duduk di sampingnya. Beri waktu Kak Sean berpikir, percayalah semua akan indah pada waktunya. Petik 2. Mereka akan pergi ke rumah Lily bersama Tuan Sean. Utgom sudah membicarakan soal Lily yang akan melanjutkan pendidikan. Tuan Sean setuju. Karena Tuan Sean sendiri masih bingung dengan keadaan keluarganya. Mempertahankan Lily berarti menyakiti perasaan putranya. Tuan Sean juga masih dalam keadaan sakit, tidak mungkin bisa melindungi Lily. Dirinya menitipkan Lily sementara waktu bersama tante dan sepupunya. Yang Tuan Sean tahu mereka orang yang tulus. Tuan Sean menegur Nyonya Natalia di depan Lily, Nyonya Valeria, dan Ozu. Namun bukannya takut, Nyonya Natalia justru menamparkan wajah Lily dengan begitu kuat. Nyonya Natalia mengamuk dan terus berusaha menyerang Lily, membuat Ozu terpaksa menarik mamanya keluar ruangan bersama dengan dua security. Membuat Tuan Sean gundah. Utgom masuk ke kamar begitu melihat Nyonya Natalia dibawa keluar dengan paksa. Utgom, kau di sini. Petik 2. Tuan Sean juga langsung menyapa sepupunya. Utgom juga bercerita selama pergi Lily tinggal di rumah mereka. Aku ingin bicara berdua denganmu. Tutur Tuan Sean yang membuat selain Utgom meninggalkan ruangannya. Bagaimana keadaan kakak? Utgom mendekati sepupunya. Alhamdulillah sudah sedikit lebih baik. Petik 2. Kakak ingin bicara apa? Utgom langsung menanyakan kakak sepupunya. Ini soal istriku dan Ozu. Petik 2. Utgom masih menyimak dan membiarkan Tuan Sean bercerita. Aku menyayangi Lily, tetapi hubungan kami tidak sehat karena Ozu juga menginginkannya. Jika kutanya sebagai seorang pria apa kau tertarik pada Lily? Dia cantik, lembut dan kurasa dia layak untuk diinginkan banyak pria. Terlebih jika sudah mengenal pribadinya yang santun. Utgom hanya memberi gambaran bahwa Lily layak untuk diinginkan banyak pria, tidak menjawab ketertarikannya. Karena kenyataannya dia bukan pria brengsek yang akan merebut istri orang meski dia ingin. Aku akan sangat sedih jika harus melepasnya. Tetapi aku juga tidak ingin putraku sakit hati jika terus melihat kami bersama. Ujar Tuan Sean. Meskipun kakak menceraikan Lily, Ozu tetap tidak bisa menikahinya. Petik 2. Aku sedang membahas sebuah hubungan. Ozu pasti akan sakit hati melihat kebersamaan kami. Ozu hanya memiliki aku yang menyayanginya. Tidak mungkin aku bisa membuangnya dari hidupku, sementara aku adalah papanya. Meminta Ozu menjauh dariku itu sama saja menutup dunianya. Petik 2. Apa yang sebenarnya ingin kakak sampaikan? Aku ingin menitipkan Lily untuk sementara. Aku khawatir tidak bisa melindunginya sementara waktu dari Mama dan juga Natalia. Petik 2. Kak,
Sebaiknya kakak tanyakan pada hati kakak. Ini kakak lakukan untuk mempertahankan sebuah hubungan. Atau hanya sekedar menunda perpisahan? Karena jika hanya suatu penundaan, kupikir lakukan sekarang saja. Jangan menunggu terlalu lama. Akan lebih baik mengakhiri sekarang agar tidak menimbulkan luka yang dalam. Petik 2. Tuan Sean terdiam begitu saja. Dia juga sedang tidak tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Mempertahankan rumah tangganya sama saja menjauhkan diri dari putranya. Melepaskan Lily, apakah dirinya sanggup? Apa kau keberatan jika Lily tinggal untuk sementara waktu? Utgom menghela napas panjang. Aku berjanji akan segera mengambil keputusan dan menjemputnya. Apa yang mesti aku katakan padanya? Tanya Utgom pada Tuan Sean yang masih berbaring lemah. Hanya sementara waktu, setidaknya sampai aku pulih. Kau bisa memberinya pengertian, aku mempercayaimu. Aku tidak ingin membuatnya tersinggung dengan mengatakannya secara langsung. Utgom setuju, dan juga menyampaikan keinginannya untuk mengajak Lily kembali melanjutkan pendidikan. Ya, kurasa itu lebih baik, setidaknya dia tidak akan jenuh. Lily menatap pemandangan di luar mobil dengan diam. Sesekali ikut melirik ke depan. Utgom juga tidak berniat mengajak bicara. Membiarkan Lily menikmati perjalanan. Lily yang baru turun dari mobil disambut antusias oleh Bisum. Wanita itu mengira Lily akan kembali tinggal, dan sudah begitu saja meluapkan kelegaannya. Biar bagaimanapun, Bisum orang yang paling tahu keadaan Tuan Sean. Saat Lily memutuskan pergi dari rumah, Tuan Sean mencarinya kemana-mana. Membiarkan perutnya kosong, matanya cekung karena tidak beristirahat. Oh, ya Tuhan, akhirnya kau kembali, Li. Air mata Bisum meluncur deras, bersyukur akhirnya Lily pulang. Tetapi wajah Bisum langsung berpaling begitu mendengar suara pria lain. Assalamualaikum, Bi. Petik 2. Bisum langsung melihat ke arah Utgom yang sudah berdiri di samping Lily. Waalaikumsalam, Tuan Udin. Ujarnya sedikit terkejut melihat sepupu tuannya yang datang bersama Lily. Bibi, apa kabar? Bukannya menjawab Bisum, malah kelihatan linglung menatap Utgom dan Lily bergantian. Bi, saya kemari diminta Kak Sean untuk mengambil barang-barang Lily yang tertinggal. Tutur Utgom yang pada akhirnya membuat Bisum sadar. Memangnya Lily mau dibawa kemana, Tuan? Untuk sementara waktu Kak Sean meminta Lily tinggal di rumah. Supaya ada yang jaga Bi, takut kalau ada harimau betina gigit. Kelakar Utgom membuat Bisum tertawa kecil. Masuk dulu Tuan, biar Bibi siapkan minuman. Utgom masuk bersama dengan Lily. Kak Utgom, Lily bantu Bibi ya. Utgom membiarkan Lily pergi untuk membantu Bisum. Sementara Yuyun sudah membuatkan minuman. Li, apa hubunganmu bersama Tuan Sean? Baik-baik saja? Bisum yang melihat Lily ikut masuk ke dalam kamar langsung menanyai gadis yang sudah dianggap putrinya. Iya, Bibi. Lily berusaha menarik bibirnya untuk tersenyum.
karena tidak ingin membuat Bisum ikut khawatir. Bagaimanapun Lily tidak ingin mengumbar masalah rumah tangganya. Jikapun sesekali meminta nasihat. Akan tetapi sebuah hubungan rumah tangga harus menjadi rahasia dua insan. Bibi hanya khawatir. Karena seharusnya Tuan Sean memintamu untuk menemaninya di rumah sakit. Bukannya malah menitipkanmu di rumah Tuan Udin. Sebenarnya itu juga yang tengah dipikirkan Lily. Harusnya Tuan Sean mau memberinya penjelasan. Mengapa dia harus tinggal di rumah Nyonya Dubi dan Utgom, sementara suaminya masih dirawat di rumah sakit? Apa sebenarnya Tuan Sean tidak menyukai kehadirannya? Lantas mengapa saat pertama kali sadar Tuan Sean mengaku rindu? Mungkin karena tadi Lily kembali ditampar oleh Nyonya Natalia Bibi. Jadi Mas Sean cemas kalau Nyonya Natalia kembali menyakiti Lily. Apalagi Nyonya Natalia sedang hamil. Takut mempengaruhi kesehatan dedenya mungkin. Lily menjawab yang menurutnya masuk akal. Meskipun sebenarnya dia sendiri tidak tahu alasan pasti suaminya. Oh, brengsek. Wajah Ozu sampai berpaling ketika Nyonya Natalia menamparkannya dengan sekuat tenaga. Dasar anak tak tahu diri, kau melawanku ha. Dada Nyonya Natalia naik turun meluapkan emosinya terhadap Ozu. Jangan karena Sean terus membelamu kau berani kurang ajar padaku. Kau tahu Ozu, mungkin sudah saatnya kau tahu. Bahwa kau tak lebih hanyalah seonggok sampah yang tak berguna. Petik 2, Mama. Ozu yang tidak tahan berteriak, dan menatap nanar Nyonya Natalia yang tersenyum miring menatanya. Mau tahu rahasia? Ujar Nyonya Natalia memutari tubuh Ozu yang berdiri tak bergeming. Selain hanya tangan pemuda itu yang terkepal kuat, rahasia mengapa kamu harus terus memihakku? Rahasia mengapa kau harus terus mendukungku? Sebuah rahasia yang jika diketahui Sean, dia tidak akan pernah memperdulikanmu. Atau mungkin Sean justru akan membuangmu. Apa? Ozu menatap mamanya, yang mendekatkan bibir ke telinganya. Sebelum kemudian wanita itu tertawa jahat. Tidak mungkin. Kata Ozu yang disambut gelak tawa dan seringai kejam dari Nyonya Natalia. Kau cantik Lily. Petik 2. Pujian itu meluncur begitu saja dari wanita yang menjadi teman Lily. Ini adalah hari pertama Lily ke kampus. Setelah sebelumnya dia mengejar paket untuk mendapatkan ijazah SMA. Lily benar-benar tidak menyangka jika dia bisa melanjutkan pendidikannya, yang bahkan tidak pernah tersirat meski dalam mimpinya. Takdir memang tidak ada yang tahu. Lily adalah gadis baik dan tulus. Segalanya musibah yang pernah dilaluinya dianggap Lily sebagai pelajaran hidup. Mustahil nasib baik tidak menghampiri gadis tulus itu. Ini juga sudah 3 bulan Lily hidup tanpa kepastian dari suaminya. Selama ini Utgom yang selalu berperan penting untuknya. Ia yang mengajarkan Lily banyak hal. Berkat Utgom juga Lily fasih berbahasa Inggris. Dan juga piawai mengetik menggunakan laptop.
Sepertinya pujian seperti ini sudah biasa kamu dengar, sehingga kau tidak perlu terkejut saat aku mengatakannya. Oh, bukan begitu. Lily buru-buru mengoreksi. Karena sungguh dirinya jarang mendapatkan pujian seperti itu. Hanya saja tadi Lily tidak tahu harus bereaksi seperti apa saat dipuji demikian. Kekasihmu juga sangat tampan. Petik 2. Kalimat yang mampu membuat Lily menoleh seketika. Dia bukan kekasihku, dia kakakku. Bukan komentar pertama kali ketika dia sedang berjalan bersama dengan Utgom. Dan ada yang menanggapi. Pernah suatu ketika Utgom membawanya makan di sebuah restoran. Sang pelayan menyarankan untuk duduk di dekat panggung yang sedang ada hiburannya, agar mereka bisa menikmati momen yang lebih romantis. Utgom yang selalu menyemangati Lily, membuat pikiran Lily terbuka. Pria itu berkata, pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tetapi penting menjadi sarana untuk menambah wawasan. Pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Saran Utgom yang bisa membuat hati Lily bergairah untuk mengisi hidupnya dengan ilmu yang berkualitas. Sejak Lily dititipkan di rumah Nyonya Dubi, tak sekalipun suaminya mengunjunginya, Lily hanya menyandang status istri. Namun sama sekali tidak diperdulikan. Bukan Lily tidak sedih. Bahkan gadis itu selalu bertanya-tanya di sepanjang malamnya. Kapankah kiranya suaminya akan menjemput? Lily sudah begitu rindu. Namun hingga kini batang hidung Tuan Sean tidak pernah terlihat. Jangankan menjenguk, mengirimkan pesan saja tidak Tuan Sean lakukan. Ternyata melanjutkan pendidikan tidak terlalu menakutkan saat dijalani. Di hari pertamanya Lily menyimak dengan baik penjelasan dosennya. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan Lily menyelesaikan hari pertamanya dengan tanpa hambatan. Apa kau dijemput? Tanya teman Lily yang bernama Rika. Ya. Lily memang sedang menunggu Utgom untuk menjemputnya. Kenapa kamu tidak tinggal di asrama saja, Li? Aku tinggal bersama keluarga. Tidak lama mobil Utgom datang. Lily segera berpamitan pada Rika. Kau mau ikut denganku untuk kembali ke asrama? Tawar Lily dengan murah hati. Tidak Li, cukup kau sampaikan salamku pada kakakmu, ucap Rika nyengir kuda. Oh, hanya itu tanggapan Lily sebelum bergegas untuk menghampiri mobil yang menjemputnya. Lily buru-buru masuk di samping kursi kemudi tanpa melihat wajah yang menjemput. Sampai pada saat pria itu berbicara, barulah Lily berpaling dengan terkejut. Aku senang, kamu langsung mendapatkan teman di hari pertamamu. Aku benar-benar tidak menyangka. Seseorang yang hampir 3 bulan tak memberiku kabar, kini datang tanpa kuduga. Mas Sean menatapku dengan pandangan yang belum bisa aku artikan. Kemana dia selama ini? Aku bahkan hampir lupa dengan aromanya. Li. Aku benar-benar tidak sengaja ketika menepis tangannya saat hendak meraih tanganku.
seperti tidak nyata. Bagaimana mungkin Mas Sean menjemputku? Saat bahkan dia tak pernah sekalipun menghubungiku. Aku melihat wajah Mas Sean yang terlihat terkejut karena penolakanku. Tetapi bagaimana lagi, aku terlalu kaget. Kau mau langsung pulang, atau kita makan dulu? Aku ingin langsung pulang. Rasanya begitu aneh saat aku bertemu Mas Sean setelah sekian lama berpisah. Mengapa dia baru datang menemuiku? Mengapa dia begitu tega membiarkan istrinya dititip bagaikan sebuah barang? Sepanjang perjalanan, aku sama sekali tidak bicara. Mas Sean juga hanya diam. Sepertinya beliau tahu aku sedang merasa canggung. Maaf baru bisa menjemputmu. Mas Sean menghentikan mobilnya di halaman rumah. Bersambung.